Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang berkendara di jalanan dekat tebing, di mana longsor tiba-tiba terjadi yang membuat mobilnya oleng dan mengakibatkan mobilnya jatuh ke bawah jurang. Beruntung si gadis masih selamat setelah mobilnya nyangkut di bebatuan, sehingga ia pun dengan cepat menghubungi 911 untuk meminta bantuan agar segera datang menolongnya. Dan inilah jagoan kita semua, seorang anggota tim rescue bernama Ray yang datang menggunakan helikopter, di mana ia dan timnya langsung melakukan penyelamatan setelah melihat posisi mobil si gadis tersebut. Dan ya, helikopter mau tidak mau harus terbang dekat dengan bebatuan setelah posisi mobil si gadis yang sulit dijangkau, sehingga disinilah momen tegang terjadi ketika Ray harus secepatnya mengeluarkan si gadis sebelum mobilnya jatuh ke bawah jurang. Setelah Ray dan timnya berhasil dengan misinya, kita akan beralih ke salah satu kota yang ada di California bernama San Andreas. Lebih tepatnya diperkenalkan pada seorang pakar seismologi atau orang yang mempelajari tentang gempa bumi bernama Dr. Lawrence, yang sedang menjelaskan tentang gempa bumi hebat yang pernah terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk dampak yang ditimbulkan seperti tsunami besar. Ia memiliki sebuah teori bahwa kota San Andreas punya potensi yang besar untuk terjadinya gempa bumi dahsyat akibat lemparan tektonik yang sangat rawan bergeser. Masalahnya bukan seberapa besar dampak yang ditimbulkan, tetapi kapan hal itu akan terjadi. Dia bernama Kim, rekan kerja Dr. Lawrence, yang juga sama-sama pakar seismologi, di mana ia baru saja mendapat getaran di sekitar bendungan besar, sehingga mereka berdua pun segera meluncur ke sana untuk menelitinya. Setibanya di sana, Kim memilih untuk masuk bendungan demi bisa mendapatkan ruang untuk meneliti getaran yang terjadi, yang pada intinya apa yang Kim dan Dr. Lawrence ini lakukan bukan semata-mata karena hobi atau pekerjaan, melainkan untuk memprediksi gempa bumi yang mungkin semakin terjadi, sehingga masyarakat setempat punya waktu untuk mengevakuasi diri. Tak lama, getaran yang terjadi semakin lama semakin kuat, sehingga Dr. Lawrence yang berada di atas pun segera menyuruh Kim untuk secepatnya keluar. Tapi tiba-tiba, ya, terjadilah gempa hebat yang menimbulkan retakan pada bendungan, di mana saat semua orang berhamburan pergi meninggalkan bendungan, Kim pun menjadi orang terakhir yang masih ada di tengah-tengah. Yang tepat pada saat ia hampir sampai di pinggir bendungan, ada seorang gadis kecil beban yang malah dongkrok ketakutan, sehingga Kim pun mau tidak mau harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Dan inilah yang terjadi. Seperti sudah Anda bisa tebak, si bocah berhasil selamat, sementara Kim harus terjebak setelah kakinya tertusuk batang besi, sehingga Dr. Lawrence pun tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan sahabatnya terseret bersama bendungan yang jebol. Kembali pada Ray yang sedang mengunjungi putrinya di rumah mantan istri dan suami barunya. Ada Black, putrinya Ray yang sudah remaja, Emma sang mantan istri, dan Daniel suami barunya. Maksud hati ingin mengajak mereka makan malam demi agar bisa bersama dengan Black, putri kesayangannya Ray, justru malah harus mengalami kekecewaan tatkala Daniel mengajak putri dan mantan istrinya pergi, dan ada wacana tentang kepindahan mereka ke kota lain, sehingga makin sulitlah Ray untuk bisa bertemu dengan putri kesayangannya tersebut. Sementara Emma sedang menemui sahabatnya di sebuah restoran di salah satu gedung, Black sendiri diajak Daniel, ayah tirinya, mengunjungi gedung baru miliknya yang masih dalam tahap pembangunan, di mana di situ Black tak sengaja berkenalan dengan seorang pemuda bernama Ben yang sedang melamar kerja di perusahaan ayah tirinya. Juga ada Oli, adik kandungnya Ben, yang diajak ikut menemani melamar pekerjaan. Di saat bersamaan, Dr. Lawrence sedang akan melakukan wawancara untuk sebuah stasiun televisi perihal gempa yang menewaskan Kim sahabatnya, di mana salah satu karyawan tiba-tiba datang memberikan informasi terbaru tentang kondisi lempengan tektonik yang ada di kota San Andreas, yang setelah ditelaah lebih lanjut muncul sebuah fakta mengejutkan bahwa seluruh dataran kota San Andreas yang dekat dengan lautan akan mengalami gempa bumi dahsyat yang berpotensi menimbulkan tsunami besar yang pernah terjadi di abad ini.
kembali pada Black yang diajak pulang oleh Daniel ayah tirinya, di mana saat mereka sudah berada di mobil dan akan keluar dari parkiran, tiba-tiba ya, Dr. Lauren terlambat memperingatkan semua orang karena gempa yang ditakutkan pun sudah terjadi. Kaki Black pun terjepit kursi depan sehingga Daniel pun memutuskan untuk keluar mencari cara untuk melepaskannya. Namun, ketika gempa kembali terjadi, ia pun memilih untuk meninggalkan Black sendirian di sana dengan alasan akan mencari bantuan. I'll be right back. I'll be right back. Daniel, don't! Please don't leave me alone! Sesampainya di atas, boro-boro mencari bantuan, Daniel justru dibuat shock saat ia menyaksikan karyawannya tewas tertimpa reruntuhan. Sehingga alih-alih kembali pada Black, ia memilih untuk pergi keluar demi untuk keselamatan diri sendiri. Mr. Reddick! Untungnya Ben yang masih ada di sana pun menyadari Daniel keluar sendirian dari tempat parkiran, sehingga insting menolongnya pun seketika timbul untuk pergi ke parkiran dan mencoba mencari Black yang sedang butuh pertolongan. Masih di waktu yang bersamaan, Emma yang kebetulan sedang teleponan dengan Ray pun mulai merasakan gempa saat melihat meja bergetar dan tiba-tiba celakalah Emma yang berada di lantai paling atas ketika ia tak bisa pergi kemana-mana. Bahkan saat menyusul sahabatnya, Emma justru mendapati ruangan yang ia buka sudah kosong melompong runtuh ke permukaan. Sehingga ia pun memutuskan naik ke atas gedung berharap kondisinya lebih baik, tapi justru inilah yang ia saksikan. Dan sungguh sangat luar biasa ketika Emma menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat di gedung tersebut, di mana Ray yang sudah tiba di sana pun segera melakukan penyelamatan tepat saat sebuah gedung runtuh ke arah mereka. Tak cukup sampai di situ saja, Ray masih harus berjuang menghindari gedung lain sehingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil selamat, mereka berdua pun mendapat telepon dari Black yang meminta bantuan, sehingga mereka pun segera meluncur ke sana untuk menolongnya. Beralih ke tempat Black, tak lama setelah ia menghubungi kedua orang tuanya, muncullah Ben dan Ollie yang datang membantu. Pengorbanan yang Ben lakukan ini bukanlah semata-mata karena jiwa kemanusiaan, tapi karena memang naksir pada Black sejak pandangan pertama, sekaligus untuk mendapatkan peluang agar ia bisa diterima kerja di perusahaan Daniel ayah tirinya. We've got to get out of here. Setelah mereka bertiga berhasil keluar dari gedung, banyak sekali orang-orang yang berlarian mencari tempat aman, di mana Black dan kawan-kawan sendiri memilih masuk ke sebuah toko elektronik untuk mencari telepon satelit agar bisa kembali menghubungi Ray dan Emma untuk menentukan titik penjemputan. Yang ketika Emma dan Ben sedang sibuk-sibuknya, si Ollie malah menemukan sebuah senter laser dan bermain-main dengan benda tersebut. He's on his way in a helicopter. That's so cool. Daniel sendiri terlihat sedang bersama para orang-orang yang sedang berjalan santai menjauhi perkotaan, di mana dikira sudah aman. Daniel justru malah mengalami momen mengerikan ketika sebuah gedung besar runtuh yang menimbulkan hempasan desa, di mana ia lagi-lagi menunjukkan keegoisannya ketika merebut tempat berlindung milik orang lain, sehingga beralih ke Ray dan Emma yang sudah hampir sampai di lokasi putri mereka. Namun masalah timbul saat mesin helikopter mengalami kerusakan yang membuat Ray terpaksa harus melakukan pendaratan darurat. Selamat mendarat di permukaan, Ray pun mencari kendaraan untuk ia dan Emma bisa tetap melanjutkan perjalanan, di mana seorang pria tiba-tiba saja datang dengan maksud untuk merebut mobil tersebut. Tapi suatu kesalahan besar karena sudah macam-macam dengan seseorang seperti si Ray ini, karena 15 menit berlalu setelah mereka melakukan perjalanan darat, Ray dan Emma terpaksa harus kembali menghentikan perjalanan mereka setelah menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa akses darat menuju lokasi kini harus terputus oleh terbelahnya permukaan tanah yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng tektonik.
Tak jauh dari sana, Ray dan Emma pun bertemu dengan pasangan kakek dan nenek yang punya sebuah pesawat kecil. Mereka dengan baik hati meminjamkan pesawatnya untuk Ray dan Emma agar bisa menyelamatkan putri mereka. Sesampainya di pusat kota, mereka melihat seluruh bangunan telah hancur sehingga kecil kemungkinan untuk bisa menemukan lokasi pendaratan. Sehingga Ray memutuskan untuk melompat bersama Emma menggunakan parasut yang ada di sana. Tepat saat Ray dan Emma berhasil mendarat di tengah stadion, Black dan kawan-kawan sendiri sudah hampir sampai di tempat evakuasi yang lokasinya berada di dataran rendah. Sementara Ray menyuruh Black untuk pergi ke dataran tinggi agar lebih mudah terlihat dan aman dari ancaman tsunami. Dengan kata lain, mereka harus balik arah kembali ke perkotaan dengan segala jenis ancaman yang bisa saja terjadi. Tak lama setelah Black sampai di kota, muncullah gempa susulan yang mengakibatkan gedung kembali runtuh, di mana hal itu juga dirasakan oleh Ray dan Emma yang berada di tempat lain. Namun dengan bekal ilmu pengetahuan sebagai anggota tim rescue, Ray pun dengan cepat menyuruh Emma dan beberapa orang untuk berlindung di pinggir stadion demi menghindari benda-benda yang berjatuhan. Akibat gempa barusan, satu kaki Ben pun terluka yang membuatnya harus berjalan terpincang-pincang. Namun meski begitu, mereka bertiga tetap melanjutkan perjalanan demi bisa diselamatkan oleh kedua orang tua si Black. Sadar bahwa daratan tidak cukup aman untuk melakukan perjalanan, Ray dan Emma pun memilih jalur air untuk menggunakan kapal boat. Yang tepat di saat bersamaan, hal yang ditakutkan pun terjadi ketika terjadi tsunami dahsyat setinggi 82 meter nyaris mendekati tinggi Monas di Jakarta. Yang alih-alih putar arah untuk menghindarinya, Ray justru malah semakin mempercepat laju kapalnya supaya bisa melewati ombaknya sebelum pecah oleh jembatan Golden Gate. Dan ya, Daniel yang kebetulan sedang berada di tengah jembatan pun mau tertimpa kontainer, di mana tsunami tersebut melahap habis jembatan Golden Gate, termasuk akan menghantam perkotaan tempat Black dan kawan-kawan sedang berlindung di dalam gedung. Black dan kawan-kawan pun berhasil selamat, sementara Ray dan Emma bisa lebih leluasa mencari keberadaan Black dengan air laut yang kini memenuhi daratan perkotaan. Yang tepat saat mereka sudah berada dekat sekali dengan lokasi Black berada, mereka tidak menyadari keberadaannya akibat teriakan yang terhalang oleh kaca tebal. Disinilah Oli akan menunjukkan peran pentingnya dengan menggunakan senter laser yang diambil dari toko elektronik, sehingga ia berhasil mendapatkan perhatian Ray dan Emma yang memutar badan ke arah mereka. Bukannya langsung sikap putar balik untuk menjemput Black, Emma justru malah teriak-teriak kegirangan dan malah jingkrak-jingkrak dengan mantan suaminya. Yang alhasil waktu yang sedikit harusnya bisa dipergunakan untuk menjemput Black malah terbuang sia-sia ketika gedung tersebut mulai ambruk tenggelam ke dalam lautan. Oli berhasil selamat dan bertemu dengan kakaknya Ben. Sementara Black tak sengaja terseret arus yang membuatnya terjebak di lantai bawah tanpa ada jalan keluar sama sekali. Di mana Ray sendiri langsung membawa kapalnya mendekati gedung tersebut. Yang tepat saat ia akan terjun ke dalam air, si Emma yang koclok pun lagi-lagi bertingkah dengan memanggil Ray untuk mendekatinya terlebih dahulu. Nampaknya berdrama-drama Ria lebih penting ketimbang keselamatan putrinya. Emma malah mengajak Ray untuk saling bertatap-tatapan dulu sembari mengatakan, "Ray, ayo selamatkan putri kita. Aku menunggumu kembali, Ray." Setibanya di dalam air, Ray pun berhasil menemukan Black yang terjebak di dalam kaca tebal dengan jalan keluar satu-satunya yang terhalang oleh reruntuhan. Dan betapapun mereka menyingkirkan barang-barang tersebut, keduanya tak cukup kuat untuk menyingkirkannya. Ben sendiri bukannya tidak mau menolong. Ia sempat akan ke bawah untuk menyelamatkan Black, tapi jalannya keburu tertutup oleh gedung yang mulai tenggelam. Sehingga
hanya rela satu-satunya harapan yang bisa diandalkan. Ketika air sudah memenuhi ruangan tersebut, Black sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengambil nafas sehingga ia harus rela tenggelam tepat di hadapan ayahnya. Namun, menyaksikan putrinya yang sedang sekarat, jiwa-jiwa seorang ayah dalam diri Ray pun timbul hingga ia berteriak keras yang akhirnya berhasil menyingkirkan barang-barang yang menghalangi jalan masuknya. Ray pun berhasil membawa putrinya ke tempat Ben dan Ollie berada, di mana Emma yang melihat hal itu pun segera mengambil ancang-ancang untuk menabrak kaca jendelanya. Selamat dari gedung yang tenggelam, kini Ray dan yang lainnya harus menghadapi masalah baru ketika mendapati Black sudah tidak bernafas. Namun, dengan kekuatan cinta orang tua dan angsuran KPR bersubsidi, Black pun akhirnya bernafas kembali dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Setelah semua selesai, mereka pun melihat pemandangan pusat kota San Andreas yang sudah tertutup oleh air lautan dan tamat ending yang sangat drok. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah keluarga adalah prioritas. Terlepas dari segala bencana, hubungan keluarga dan saling melindungi adalah hal yang utama. Pentingnya memiliki rencana dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam atau masalah yang akan datang tak terduga. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes, pamit undur diri. Bye.